Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang lain. Oke, pagi hari ini saya akan sedikit kasih ilmu dan tutorial cara melepas silinder clutch master sama silinder clutch release. Depan saya ini bosku, ini adalah silinder AC clutch release atau disebut kopling bawah. Ini punyanya Canter 125 PS, itu sama dengan 110 PS atau tipe FE73B dan FE74B. Sedangkan ini bosku, yang kedua ini silinder AC clutch master atau bahasa kerennya itu master kopling atas. Ini punyanya Canter, sama juga 125 PS atau 110 PS, itu sama aja bosku. Oke. Dan yang ketiga ini bosku, ini snap ring sepi. Nanti saya akan kasih tahu cara pembongkarannya. Oke. Yang pertama bosku, ini master atas. Jadi nanti saya akan kasih tahu cara pasangnya dan pembongkarannya. Ini 7/8 kodenya, bukan merek tapi kode 7/8. Dia diameter dari pistonnya, dia tertera 7/8. Nah ini bosku, 7/8 jelas, 7/8 ya enggak. Semisal akan mau beli master atas punya Canter yang AC, ini AC bosku, ini namanya AC itu komplit. Itu bisa juga memakai kode spare partnya bosku, itu memakai ME507832. Sekali lagi, kode partnya silinder AC komplit master atas punya Canter itu ME 507832. Ini kode spare part aslinya. Kalau mau beli repair kit atau isian pistonnya aja, itu nanti saya bahas. Oke. Ya, sekarang bosku, saya akan kasih tahu cara pembongkarannya. Yang pertama, kita siapkan tang snap ring sepi. Yang bagus boleh, yang agak jelek boleh, yang lurus atau yang bengkok. Kita memakai tang snap ring yang in atau out tergantung masing-masing. Oke, ini out kalau salah, in atau out ini lupa saya. Bukan ini bosku, ini di sini kalau Canter ini ada sepinya, snap ringnya namanya. Ini cara bongkarnya begini bosku. Ini kita tang snap ring dulu, begini caranya, diperlihatkan. Nah, begini, dibuka pelan-pelan. Kalau dia tang snap ringnya bagus ya cepet, kalau dia modifikasi perusak ya agak lama. Nah begini bosku, ini udah lepas, terlepas. Jangan salah bosku, ini yang pertama tang snap ring, kita taruh sini.
Yang ini ada setutnya, ada ringnya bosku, nih ringnya. Kalau ingin melepas ringnya ini gampang, molnya lepas, mol 12 atau 14 nih. 13 nih, lepasin aja ini. Ini setutnya bosku. Ini fungsinya untuk menekan piston ini ke dalam. Ini juga kalau di kantor dia setelan setutnya tuh di atas, di bawah setir. Ini kalau dipanjangin ke arah kursi supir, kalau dipendekin ke depan arah dashboard. Tergantung nanti koplingnya itu sesuai kenyamanan kakinya masing-masing. Ada yang kakinya panjang, ada yang pendek, mintanya lebih pendek koplingnya, nutupnya, atau yang agak dalam atau agak tinggi. Bosku, ini koplingnya nih seperti ini gambarannya. Ini kopling KW-KW. Jadi saya akan review yang biasa aja. Kalau yang original mahal. Ini bosku, ini koplingnya, penampakan profil dari kopling master atas atau master kopling atas. Ini bosku, ini dia ada springnya. Ini ada komponen springnya nih. Nah, ini emang didesain dia ininya kecil, ininya besar. Difungsikan. Terus yang kedua, ininya ada locknya bosku. Nih, ini ada locknya ini. Nih, dia didesain ada locknya biar ngelock di sini. Fungsinya nanti kalau dia diinjak pernya, waktu dia nanti dilepas, dia kembalinya sangat sempurna, nggak terlalu keberatan kiri atau kanan atau atas atau bawah. Dia stabil menyesuaikan dari silti tadi. Oke, begini, set, ini masuk posisi di awalnya. Agak longgar, semakin ke dalam dia agak semakin besar posisi. Tekan aja, klek. Nah, gitu, punya gitu. Jadi kan gini bosku, cara kerjanya set gini. Dia didesain pernya atau springnya itu lebih agak lentur, tapi nggak terlalu lemes banget. Dia agak keras apa-apa. Penyakit Mitsubishi Canter kopling itu biasanya di sealnya ini bosku. Di sealnya ini aus atau dia lower. Kalau yang bagian atas ini biasanya jarang. Yang sering kerja berat tuh yang bawah ini. Makanya kalau beli seal atau master kopling atas itu, kalau rumahnya masih bagus, mending beli ininya, repair kitnya. Kalau di toko-toko ada, toko-toko spare part tuh repair kit master atas kopling Mitsubishi tuh. Kalau misalnya ini sampean mau beli master atas kitnya aja buat akan mekanik amatiran, ini juga bisa. Ini ada kode spare partnya bosku. Ini repair kit atas, ini punya Canter 125 110 sama ini begini, dia sepaket sama springnya tuh. Kalau akan mau beli tuh bisa, ini namanya repair kit clutch master dengan kode spare partnya ME 509766. Sekali lagi, repair kit master kopling atas punya Canter ME 509766. Ini khusus buat Canter yang model FE73 maupun FE74 ini sama, plug sama. Mau 125 HD, mau 125 super speed, mau Canter 125 aja yang berbasis kepalanya Canter.
110 sama aja yang kanter-kanter itu. Oke bosku, biasanya yang kedua itu rumahnya, sininya nih, sininya biasanya aus. Ini kalau yang spare part KW-KW seperti ini biasanya dia itu aus, gampang aus, terus sealnya gampang keluar juga. Terus yang kedua itu yang paling penting itu adalah minyak remnya bosku. Minyak remnya kalau di mobil itu kita harus ngecek signifikan. Kalau bisa beliin yang minyak rem bagus buat kopling, buat rem, agar dia sealnya ini awet. Sealnya awet, dia buat kerja oke, nanti ketemunya untung gitu. Terus kalau udah dikasih minyak yang bagus, jangan lupa pengecekan seminggu sekali atau sebulan sekali kalau mobil itu kerja berat atau jam terbangnya tinggi. Biasanya kalau dia minyak remnya itu KW atau biasa aja yang murahan, itu biasanya sealnya ini lower. Jadi minyak yang KW-KW ini sealnya lower, yang ini lower, biasanya gitu. Terus waktu ciri-cirinya kopling kalau minyak rem lower itu biasanya diinjak set, dia tidak menghisap minyaknya ke dalam, nggak nendang ke sini keluar, malah dia didorong ininya bosku, ininya ini malah dia ke atas, nyedot ke dalam. Nanti kalau di kopling dia nyedot ke dalam, ke atas, ke ruang reservoir minyak. Itu pertanda dia ada masalah di seal kopling atasnya ini, yang karet ini tuh. Itu biasanya kalau minyak remnya itu jelek tuh. Desainnya seperti ini, simple. Kalau Mitsubishi Canter itu simple sekali, dia lebih bagus. Terus tataannya juga desainnya bagus, oke. Saya suka juga kalau di Canter itu, Canter Mania. Terus desainnya ini menurut saya simple. Nah, biasanya kerusakannya di sini bosku. Kalau di sini udah melaret, itu minimal melaretnya kalau nggak parah itu di amplas, pakai amplas 1000 itu yang halus. Nanti terus dibeliin repair kitnya, sealnya kalau misalnya kira-kira bagus dipasang. Itu bagi orang-orang yang misalnya dia itu minim keuangan, punya mobil tapi minim keuangan, bisa dipakai sementara, itu nggak apa-apa. Yang penting mobil itu bermuatan, aslinya bermuatan itu cari duit, itu bisa dipakai lagi. Nanti kalau udah menghasilkan diganti yang asli. Kalau saran saya sih mending mobil itu dibelikan yang asli, original dari Mitsubishi, Kramayuda bisa gitu, yang asli. Karena dari beli yang original dari Mitsubishi itu kita lebih awet koplingnya, terus buat kerja juga banyak untung itu. Ini konstruksinya, dia kalau kopling atas itu diameter 7/8, coba mau beli 7/8 tuh. Yosu ini punya Canter 125 110 PS sama aja. Oke, lanjutnya bosku, ini Canter master bawah kopling. Kalau dia bahasa Inggrisnya itu cylinder AC clutch release. Sekali lagi, dia cylinder clutch release itu penamaan dari kopling bawah Canter. Ini bootnya bosku, boot. Dia fungsinya untuk menghindari atau melindungi dari debu-debu dan kotoran seperti kayak debu, lendut, atau yang lainnya, karena dia desainnya
counter ini couplingnya agak rendah, jadi kalau dia pas ada lubang dalam bertekstur empuk atau lembut, itu dia akan anjlok ke dalam bannya, dia akan ke plater ini agak mepet ke tanah. Jadi wajar mobil-mobil counter itu kalau muatan di ladang-ladang atau di tempat off-road itu pasti ini kotor. Makanya boot ini paling penting untuk menjaga biar piston ini tetap bagus, dia tidak meleret, tetap bagus, jadi dia nggak akan bocor, awet gitu buat kerja. Oke. Yang kedua, desainnya bagus bosku. Ini desainnya kalau counter ini besar ya, panjang. Ini panjang. Dia tipenya sama bosku, 7/8 juga diameter rumah pistonnya. Yang atas ini bout blending namanya, atau untuk mengeluarkan angin yang di dalam sebuah master bawah coupling cylinder ini biar dia waktu di blending anginnya keluar. Kalau dia tak ada angin, full isinya minyak semua, itu akan berpotensi hasilnya bagus waktu di coupling sekali. Jadi dia setutnya itu main, waktu dimasukin gigi dia langsung masuk. Kalau dia masih kanginan atau bahasa Jawanya kanginan, dia di coupling satu kali itu nggak mau, kadang-kadang 2 kali 3 kali baru mau. Itu biasanya blendingannya kurang bagus. Ini bosku nih, ini kunci 8. Ini nggak saya buka karena kuncinya nggak saya bawa. Cara membukanya gampang bosku. Cara bongkarnya dibongkar dulu bosku. Saya akan bongkar dulu. Saya akan bongkar dulu bosku ya. Tunggu di sini. Ini agak susah sepertinya. Oke. Oke bosku, ini udah saya gedor tadi, sudah saya bongkar. Profilnya seperti ini, dia ada pernya. Kalau ini namanya kit master AC clutch release atau repair kitnya piston bawah. Itu kalau yang counter yang paling bawah ini repair kitnya ada yang KW parah, termasuk ini dia memakai bahan sejenis fiber pistonnya. Ini fiber, sealnya sama aja. Kalau yang produksi pertama itu dia pakai sejenis aluminium kayak gini, itu yang bagus, sejenis kayak cor-coran kayak gini. Yang kalau yang keluaran pertama dulu itu lebih bagus seperti ini bahannya, dibanding yang atom kayak gini plastik. Tapi keuntungannya kalau pakai plastik ini biasanya plastiknya yang aus ketimbang yang rumahnya ini. Itu bisa gitu kalau yang KW-KW. Jadi kalau untuk rumahnya ini kualitasnya sama aja sama yang original. Ini bosku, ini dia sama aja spring couplingnya yang bawah master. Dia bulatan besar, ini semakin kecil-kecil. Ini biasanya ke depan sini. Yang agak kecil ini dia di login ke bulatan sini bosku. Ini masuk dia. Gini. Hasilnya gini bosku. Bukan seperti ini. Ini dia nanti susah.
Kenapa kok yang bulutan kecil ini harus di atas gini? Fungsinya nanti kalau dia nekan gini, dia akan pantul kembalinya itu lebih cepat. Itu. Terus yang diameter besar yang di bawah ini fungsinya waktu neken ini nanti agak keras. Bagus tendangannya, jangan kebalik. Oke. Ini seal yang pertama ini untuk menahan minyak rem. Ini yang paling besar, yang besar ini jangan kebalik, ini yang besar. Ini yang bagian penahan yang kedua. Ini hanya penahan debu aja biar nggak masuk ke sini. Oke, itu fungsinya. Ini kalau dia dibelikan repair kit piston esi bawah itu, kalau yang bagus oke. Yang kedua itu minyak remnya, itu harus sangat bagus. Sering-sering dilihat, dicek, dikuras, dilihat setelannya yang bawah. Kalau counter itu yang bagian bawah itu tak ada setelan setut koplingnya. Dia biasanya mainnya di atas. Kalau mainnya di atas master itu koplingnya mentok, biasanya main di bawah. Biasanya model potong sambung di las itu. Terus yang kedua itu begini cara masangnya, ini kasih pelumas yang bagus. Terus yang ketiga, biasanya kerusakan itu paling parah di areal rumahnya ini, depannya ini. Kadang-kadang dia pakai boot kayak gini, itu masih aja kotoran nempel di sini atau air, akhirnya dia berkarat. Waktu dia menekan piston ke arah belakang, biasanya ini nggak kuat, akhirnya dia kurang maksimal penekanannya. Hasilnya nanti masuk di gigi, kadang-kadang nggak bisa. Itu bisa kayak ini karatan, karena dia tidak ada bootnya. Itu makanya dicek secara berkala biar bagus dan tidak begitu rusak. Yang kedua, minyak remnya itu harus bagus. Yang ketiga, cek bagian ring di sini. Ini biasanya di sini bocor atau gimana, kanginan itu biasanya dia nggak bagus hasilnya di kopling. Kalau nggak ininya tidak rata. Makanya kalau cara pemasangannya ini dicek, ini rata nggak, kasih ring. Itu yang pertama harus teliti, karena ilmu untuk masang kopling itu harus teliti, tak harus pintar tapi teliti, yang intinya nggak bocor. Itu. Terus kalau yang bawah ini dia simple, ini ada baut 12, kadang-kadang 14. Jadi cara pasangnya gini bosku. Nah begini, ini yang di atas dinamo setar, ini blendingnya dari gini cara masangnya. Jadi yang pala ini ke arah belakang transmisi, yang sebelah kiri bawah dinamo setar, yang bagian belakang ini mengarah ke pos pompa mesin gini. Bukan begini bosku cara masangnya. Mesinnya di depan sana, ini ke belakang transmisi, pas di bawah dinamo start begini, di bawah kencang. Oke, lanjut bosku. Yang selanjutnya itu saya akan pasang koplingnya ini, nggak boleh kebalik begini ya bosku. Masukin aja nih. Nah gini, itu masangnya harus pelan-pelan, sabar, kudu sabar, jangan nyampe rusak silnya. Nah begini. Itulah penjelasan dari kopling bawah kanter. Kalau ini bosku yang seperempatnya repair kit kanter bawah itu bisa jadi ME 608224. Sekali lagi, repair kitnya pistonnya aja kalau beli di toko yang master bawah kopling punya kanter itu ME 608224. Terus yang kedua, kalau akan mau beli ininya aja,
set esi, ada pistonnya. Itu kode spare partnya bosku, itu ME 609070. Sekali lagi, mau beli master kopling bawah punya Gunter, itu kode partnya ME 609070. Ini bosku, ini punya Gunter 125 PS atau 110 PS. Lanjut bosku, yang kedua cara masangnya ini bosku. Ini nggak boleh kebalik. Ini bosku, yang ada bulatan kecil ini bagian masuk sini gini, yang bulatan besar ini masuk dalam sini. Cara pasangnya gini bosku, set, masukin kecil sampai bunyi. Nah gitu bosku, kira-kira gitu bunyi, dia udah ngelok. Lalu pasang ke rumahnya ini bosku, kasih pelumas kalau ada pelumas, setnya rem. Yang dua, setutnya bosku, jangan lupa masanya ini jangan kebalik, jangan begini bosku ya, jangan begini tapi begini cara pasangnya. Oke, nah begini pasang murnya. Gini bosku, cara pasangnya ditekan, nanti ada snaplingnya gini bosku. Gini, ya harus ditekan agak ekstra bosku, biar dia itu bagus. Jadi dia bagus, ditekan. Oke. Nah beginilah kira-kira bosku cara masangnya. Nah gini. Oke, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua, para mekanik amatiran. Semoga bisa menambah wawasan ilmu. Oke bosku, nanti saya akan kasih kode partnya di link deskripsi dari pembelian boot, esi, sama kitnya master perdelan. Oke. Terus yang kedua bosku, saran saya mending beli yang asli, jangan yang KW-KW, karena mobil itu buat kerja, jadi harus memakai yang barang original Mitsubishi Kramayuda. Oke bosku, yang kedua saya akan nambah ilmu satu lagi, yaitu seal rem. Oke, tunggu sebentar. Oke bosku, ini saya pinggirkan dulu. Nah ini bosku, saya kemarin beli seal rem mereknya Seikin. Ini untuk mobil Hino Ranger yang tipe lama, yang AO7 Mundi sama. Terus yang kedua punyanya Oren 190 PS sama. Ini seal bagian belakang. Oke, saya akan jelaskan.
Oke bosku, ini seal rem Hino atau orange sama aja 190 fps. Itu kode spare partnya ini bosku, 010801333. Itu kita buka dulu bosku. Ini seal rem belakang punya orange 190 fps. Kalau akan mau beli itu harus yang bagus, yang ini lingirannya itu harus ada double, itu yang asli. Dia tidak terlalu kaku kalau bahannya, itu yang bagus. Dia lentur sekali, nggak kaku. Ciri-ciri yang lentur itu dia pokoknya dia bahannya itu beda karetnya, dia lebih agak gimana, nggak harus mengkilat itu. Kalau di sini itu seal rem itu ada 3 varian harganya bosku. Ada yang harga 7.000, 10.000, dan 15-20.000. Seal rem belakang itu bosku itu ada kodenya di bagian dalam sini, bagian karetnya. Kalau akan tuh yang mau beli seal rem belakang itu dia ada kodenya di dalam sini. Itu biasanya kodenya itu SC bosku, di dalam sini SC80133R. Di dalam sini bisa ada bosku, sini kodenya di dalam sini ada biasanya. Itu SC80133R kodenya bosku. Oke, itu seal rem belakang punya orange 190 fps sama Hino Ranger FF sama aja bosku. Yang kedua ini seal rem depan punya Hino HO7C, itu sama aja. Kalau yang biasa itu harganya 7.000, ada yang 8.000, 10.000, dan 20 atau 25.000. Itu yang bagus. Ini kodenya ini ada bosku. Kalau seal rem depan punya Hino atau punya orange itu tipenya SC80095R, atau kode yang lain 13/8 H. itu kalau seal rem depan. Itu sekali lagi, biasanya kode partnya, kode seri seal depan Hino itu SC80093R, atau dia ukurannya 1 in 3/8H. Itu kalau yang bagian depan bosku. Sealnya itu bisa ada di kode sini nih, nempel di karetnya depan. Itu bosku. Karena barang itu barang yang harus kita beli bagus, biar performa mobilnya itu bagus buat kerja oke, dan tidak nyeplos atau remnya bocor. Oleh karena itu kita rajin-rajin mengecek setel rem, siapa tahu macet bangga. Kita cuci tromol depan, belakang, front axle, rear axle-nya dicuci, disetel kembali agar tidak menimbulkan macet. Kalau udah macet gitu bosku, kita akan mengeluarkan duit untuk pergi ke bengkel. Kalau misalnya akan tuh nggak bisa bongkar, nambah biaya lagi. Makanya kalau udah punya mobil itu sering-sering dirawat dan diteliti, dicek kembali. Karena kalau kita punya mobil baru, kalau kita nggak punya duit untuk ngerawatnya, itu bahaya sekali. Oke, dari mesin, filter oli bawah, filter solar, itu harus dicek agar tenaganya tetap bagus, suplai solarnya tetap bagus. Kalau nanti tangki solarnya harus dicek, harus nggak ada kerak-kerak atau endapan. Itu nanti bisa timbul kalau nanti bospomnya rusak karena kotoran-kotoran solar yang tidak diinginkan. Terus pemilihan solarnya harus bagus, jangan yang ada campuran-campuran segala lain, karena akan mengakibatkan fatal kalau udah kerja. Yang kedua, yang ketiga, empat tuh cek serumbung.
biasanya mobil kantor itu identik dengan mur selumpungnya lepas. Itu kalau di seputaran perladangan gitu dia seringkali selumpungnya lepas. Itu kalau yang ada di daerah Sumatera itu bosku, itu karena dia punya mobil punya aja tapi nggak sering ngecek gitu. Dia kuat beli mobil tapi jarang sekali ngecek. Toh itu kalau misalnya orang kaya nggak apa-apa ya, kalau orang yang kelas-kelas menengah itu ke bawah itu biasanya gitu, punya mobil yang penting kerja, terus habis kerja jam terbangnya banyak, dia lupa nggak mengecek mobil itu sendiri. Akhirnya dia di muatan dia murnya ronat selumpungnya itu lepas, akhirnya dia double tombol. Itu lika-liku perjalanan mobil. Kalau misalnya akan punya mobil ya begitu, harus teliti. Yang pertama punya mobil harus teliti ya, pertama itu teliti masalah tekanan angin ban segala macam, rem itu dicek. Jadi kalau mau ngecek mobil itu yang awal pertama cek olinya dulu seberapa, habis itu cek air radiatornya, terus yang ketiga cek akinya masih bagus enggak, lalu dihidupkan mesinnya agak lama, sekitaran 10 menit 20 menit biar oli itu naik. Habis itu kita cek masalah tekanan anginnya atau remnya. Itu kita cek panel-panelnya dari elektriknya, sen, lampu dim, lampu tembak segala macam. Tuh tes dulu keliling. Nanti kalau misalnya oke remnya bagus, biasanya nanti master bawah remnya itu nggak akan rusak atau dia macet. Kalau di rem bagus biasanya pistonnya masih oke. Kendalanya piston itu macet karena nggak pernah disetel. Yang ketiga di medan yang berlumpur. Biasanya gitu, jarang orang itu berlumpur muatan malah nggak dicuci. Kadang-kadang dia langsung bawa aja ke pabrik, terus nggak dicek lagi penyetelan master rem bawah itu atau setelannya. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut, yaitu tutorial tentang kualitas seal askrek depan maupun seal askrek belakang elf NAR 55. Oke, langsung aja. Depan saya ini ada seal askrek elf NHR 55. Kalau akan mau beli yang asli atau yang nomor 2 atau KW1 lah, itu ada perbijian atau wadahan, itu ada satu komplit itu. Oke bosku, saya akan jelaskan sedikit tentang seal askrek elf NAR 55 yang tipe turbo 97 PS. Oke, yang ini bosku, ini seal askrek bagian depan punya elf. Nanti suatu saat saya akan kasih tahu tempatkan posisi di mana. Ini desainnya seperti ini bosku, dari pabrik Isuzunya. Dia ada sejenis kayak bahan serabut untuk menutupi bagian depannya ini. Cara masangnya begini, ini bagian depan, bagian luar. Yang ini biasanya bagian dalam. Ini ada namanya o-ringnya bosku. Ini o-ringnya. Misalkan dia beli baru, ini positifnya ada o-ringnya di sini. Ini o-ringnya. Kalau dia dipasang gini, seal askrenya nggak ada o-ring, itu nanti bocor. Biasanya para mekanik itu ininya dipotong, per o-ringnya, pernya dipotong sedikit biar presisi sama askreknya itu yang bagian depan.
Ini yang seal askrek KW 2 bosku, ini yang biasa tapi bagus. Ini seal askrek depan elep ini kode spare partnya itu 8970 491450. Ini seal askrek depan punya elef NHR55, kode spare partnya 8970 491450. Seperti ini. Dia kalau akan mau beli biasanya yang KW-KW itu ada 2 warna. Ini yang agak hitam, ini yang agak seperti kecoklatan, beda, tapi dia fungsinya sama. Nih. Tapi yang ini yang biasa bosku, seal askrek depan yang biasa. Ini yang KW. Yang KW itu biasanya wadahnya 1 isinya 3. Ini yang KW. Yang asli dia warna hitam bosku, seperti ini. Terus yang kedua dia ada logonya, mereknya NOK gitu, ada NOK. Biasanya di sini bosku ada tipe HTCK itu. Ini ada kodenya, ada totokan gitu dari pabrikan. Sini bagus. Kalau yang agak kecoklatan ini nggak ada nomornya seri, emang sama, tapi ini kemungkinan KW. Ini yang plastikan isi 3 itu bosku, kalau nggak isi 2 itu yang besar-besar itu biasanya sepaket. Biasanya kalau cylinder head yang overhaul yang lengkap itu bisa ada ininya, ada hasilnya komplit. Dia biasanya warnanya coklat kayak gini bosku. Ini biasanya yang KW, ini enggak ada kodenya. Tapi biasanya kodenya itu kalau yang lumayan bagus itu AH, biasanya AH2847S biasanya kalau seal ini nih ada kodenya AH2847S. Ini ada varian warna seperti ini, coklat-coklat. Yang kedua warna hitam. Nih. Tapi semuanya ini udah saya coba, memang lumayan bagus yang di warna seperti ini. Nah, kenapa warna hitam tuh kadang-kadang gimana saya kurang tahu. Ini bagus juga, tergantung nanti pembawaan. Ini adalah seal askrek depan punya elef. Kita lanjut bosku, yang kedua ini ada seal askrek belakang. Dia diameternya lebih besar dari yang depan. Ini kode seri sealnya biasanya AH88646J atau G. Nanti saya akan kasih di link deskripsi kode spare partnya sama serinya. Biasanya ini tertera di knocknya itu, di wadahnya sini. Ini biasanya ada tulisan AH8845G. Biasa kalau ya Isuzu elef itu biasanya ada ininya, ciri khasnya ada sejenis kayak balutan kayak bulu. Ini bulu, sejenis bulu entah apa ini fungsinya mungkin untuk menahan aja bagian depan. Kalau seal asli yang lain kayak Hino, ininya nggak ada. Hino jauh, dia biasa aja, polos, nggak ada ininya. Ini yang KW kedua bosku. Ya, akan itu biasanya mengganti seal askrek belakang punya elef itu NHR55 itu biasanya ada wadah platnya yang nempel di seputaran seal askrek itu biasanya dia ada platnya sama sealnya. Tapi rata-rata orang bengkel itu kalau udah rusak platnya itu biasanya platnya dikeluarin diganti seal yang seperti ini yang tanpa plat. Ini biasanya banyak digunakan ini kalau di saudara saya di Jawa itu begitu. Kalau misalnya platnya udah rusak, posisi dia gantinya itu mesinnya
nggak turun, nggak overhaul, dia platnya kalau rusak dia dibuang, dia ganti yang ini. Jangan ini langsung dipasang sama platnya, itu biasanya bocor gitu. Itu alternatif yang kedua. Kalau misalnya platnya itu nggak rusak atau platnya itu rusak, itu ganti yang ini, itu nggak ada masalah, dia nggak bocor, dan tetap aman presisi. Kan dia ada barnya ini ada barnya juga, dan lebih bagus seperti ini juga sama aja bosku. Nah kalau yang ini bosku, ini yang tipe ada platnya. Kalau ini biasanya ini yang asli original dari Isuzu. Ini begini dia nih, ini ada platnya seperti ini nih, ada platnya dia nih, ini ada platnya bosku nih. Ini pun ini seal asker belakang yang asli, yang ada platnya seperti ini. Ini yang KW tuh kelihatan tuh, dia agak kecil sama, hampir sama, cuman kebalik dia nggak ada platnya. Yang ini ada platnya. Ini platnya yang ini bosku, yang ada ininya, ada bulutan lingkarnya ini dipasang ke dalam gini. Nah ini yang sealnya ini mengarah ke transmisi, keluar mengarah ke matahari peludu itu. Ini jangan kebalik, ini jangan ke sini. Nah ini salah. Kalau Isuzu biasanya platnya ini di dalam begini, lingkarannya yang ini dalam. Biasanya sini ada lingkarannya tuh ada lingkarannya biasanya. Ini juga bahannya beda bosku. Kalau yang bawaan ada platnya ini biasanya bengkel nggak mau masang kalau nggak aksernya turun, kalau nggak overhaul. Ini masangnya ini harus dipres di luar, di aksernya turun, jadi press biasanya. Dipasang manual dari atas, di bahasanya bengkelnya digodok, itu nggak bisa kalau yang model kayak gini. Ini nanti biasanya kalau digodok masuk, tapi ini itu nggak presisi sama asker belakangnya itu. Juga ini kalau dimasukin gini dia seret, dia harus ada sejenis dorongan gitu. Itu biasanya kalau yang asli ini bosku, dia ada simbol jetnya itu di sebuah kodenya. Ini yang asli, tapi KW2 ini tertera 8, tertera B, serinya itu BZ4962E. Ini yang asli. Yang asli ada plat-platnya ini, cuman dia bengkel itu nggak mau masang di atas, dalam arti kayak seal acer gini itu nggak mau, karena platnya ini presisi banget untuk dimasukkan, susah. Biasanya dia kalau di bengkel itu rata-rata turun acernya baru dipres. Jarang orang masang seal acer belakang punya LF itu yang tipe ada platnya ini langsung masuk presisi, bukan, biasanya ada yang bocor tuh. Kalau yang KW2 ini yang nggak pakai plat ini bisa malah lumayan bagus, awet. Terus biasanya kalau yang nggak ada platnya ini tipenya AH8846J. Ini yang biasa, yang nggak tanpa plat. Kalau yang pakai plat seperti ini udah bawaan pabrik. Ini juga bahannya beda bosku dari pinggir ini plat juga bosku. Kalau ini kan enggak, dia plat tapi kan dilapisi karet, tapi tetap bagus yang ini bosku. Nah ini, begini dia masangnya buset gini, jadi dia nanti olinya keluar dari sini bosku, merembes dari sini keluar ke sini. Ini kalau olinya bocor bisa lewat sini nih, sela-sela sini masuk ke dalam, keluar dari sini. Gini dia masangnya. Kalau yang tipe ini masangnya begini juga, yang ini masuk ke dalam sana bosku. Oke, ini desainnya ini lebih bagus. Kalau Isuzu LF itu dia rata-rata itu ada platnya,
sama juga tipe NMR71 juga ada platnya. Terus seri yang kakaknya yang CXZ itu yang tronton 10 silinder juga depan belakang ada platnya. Kalau NHR55 ini kecuali bagian depan dia nggak ada platnya bosku, tapi begini aja, setahu saya gitu. Dan kalau spare partnya itu agak lumayan mahal, tapi dia mengutamakan kualitas. Itu aja sih dari saya. Oke bosku, kita akan lanjutkan lagi nanti beberapa suku cadang atau spare part lainnya. Oke. Oke, kita lanjutkan yang ketiga bosku. Ini ada di depan saya ada kopling atas punyanya Elf NHR55 yang dinama dia itu sangat lembut sekali pengoplingannya ketimbang punya Canter, tapi banyak sedikit masalah juga kalau kita beli spare part KW bosku. Ini ukuran kopling atas punya Elf ini 3/4. Ini mereknya KW Sanyo Senko mereknya bosku. Dia desainnya bagus, oke, sangat oke sekali bosku, dimana dia desain bentuknya itu lebih soft kalau menurut saya. Terus ada setutnya bosku. Itu lanjut, kita sekarang akan membedah dalamannya seperti apa. Oke, kita akan buka dulu bosku yang ini cara bukanya begini bosku. Ini perhatikan, ini snap ringnya. Sini dalam sini nih ada sepinya bosku. Dia fungsinya untuk mengikat biar enggak keluar. Itu aja sih, biar enggak bocor, karena rata-rata kalau kopling-kopling sejenis kayak Rhino lama, saya Rhino Dina yang 115 ET ST sama 125 LT itu dia sama-sama ada snap ringnya nih, kopling atasnya itu sama Canter sama Elf juga seperti ini. Ya rata-rata setutnya ini tuasnya tuh masuk ke dalam semua. Ini bosku, cara kita bukanya begini, perhatikan. Ini koplingnya masih bagus bosku ya, bukan yang hancur, maksudnya bukan yang bekas. Ini kemarin kawan beli, cuman yang saya beli KW belum saya pasang. Begini bosku cara buatnya bosku. Jadi buka, dia akan mendorong ke atas setutnya bosku, seperti ini kira-kira. Ini setutnya bosku, setutnya ini koplingnya gambarannya seperti ini bosku. Nah, ini desainnya seperti ini, kopling atas punya Elf. Dia rancangannya bahannya ini sejenis kayak besi ancuran, dia berat. Ini rumahnya ini, tapi sealnya agak tipis-tipis, kecil itu. Yang atas dan bawah beda, yang bawah ini beda, ada pengancingnya, terus agak gimana gitu. Perhatikan yang atas ini hampir semua seal itu sama bentuknya seperti ini. Cara bukanya pernya bosku, ini dia kancingan, kita harus agak ekstra untuk melepasnya begini. Agak ada sedikit penarikan. Terus ini ada ringnya bosku, ini fungsinya untuk menahan seal yang di sini, yang di bawah itu waktu kerja, waktu ke bawah set, ini menahan, fungsinya biar nggak goyang kanan kiri. Ini kalau cara lepas gini bosku, set, gini. Ini seperti ini bendanya, ini bolak balik, ini kita boleh kebalik. Ini ada tandanya, nggak boleh kebalik. Nanti saya kasih tahu pasangannya. Sealnya seperti bosku, dia nggak terlalu seret. Nah, dia agak longgar sedikit. Ini bosku, ini ukuran sealnya seperti ini. Nah, seperti inilah kira-kira hasilnya itu. Ini rumahnya seperti ini. Dan ini ada SIM-nya bosku. Ya kalau nggak ada SIM-nya itu bahaya bosku.
bocor ya nanti. Dia ada SIM-nya. Ini SIM-nya bosku ya, ini SIM-nya nih. Ini susah lepas nih, SIM-nya nih. Ini SIM-nya bosku ya, ini SIM-nya bisa muter nih. Nah, ini bisa muter. Ya enggak. Nah, ini cara pasangnya begini bosku. Set ini yang khusus bagian dalam yang bawah. Ini tak boleh kebalik. Yang ada bibirnya agak moncong ini di luar. Ini yang rata ini di dalam begini. Set. Nah, begini bosku. Agak tekan sedikit karena dia agak presisi sedikit. Set ini kalau udah gitu. Kita pasang ringnya bosku. Ringnya jangan nyampe kebalik. Ringnya itu ini kan agak ininya ada cakarnya 3 ini ke atas ya, ke atas ya. Kita lihat yang bawah. Nah, dia agak ke dalam ininya. Yang agak ke dalam ininya di luar bosku begini. Jadi yang ada cakarnya 3 ini ya, ada cakarnya 3 ini fungsinya untuk menahan seal yang udah terpasang begini. Nah, begini bosku. Nah, begini. Terus biar dia waktu ditekan bisa kembali, dia ada springnya, return spring namanya, per pengembali untuk kopling. Kita agak seret, kita dorong, penekan, dia bunyi seperti ini. Nah, itu bunyi bosku. Beginilah cara pasangnya. Ini repair kitnya kopling elf. Ini biasanya ada kode spare partnya bosku. Nah, begini bosku. Oke bosku, ini saya akan kasih tahu sedikit tentang kode spare partnya bosku. Kode spare partnya ini namanya repair kit master atau isian komplit. Ini itu biasanya kalau di toko ada bosku, repair kit master namanya, punya LF NHR55. Ini untuk rekomendasinya kita harus beli yang asli original dari PT Isuzu, itu yang asli original. Dia biasanya itu di logo atau di logo Isuzu-nya itu ada bergaris kayak sejenis berkiloan gitu, kayak sejenis kayak bergaris ke bawah stiker meling gitu, seperti emblem lah gitu. Itu yang asli biasanya meling gitu. Ini repair kit punya LF NHR55 yang bagian kopling atas itu kode spare partnya 5878314031. Oke, sekali lagi repair kit kopling atas esi lengkap itu 5878314031. Itu repair kit punya LF NHR55. Teknik dan cara masangnya benar begini bosku. Ini dikasih pelumasan, ini jangan lupa dicek dia gores enggak, itu yang paling utama. Kopling itu biasanya di rumahnya ini yang masalah tuh, dicek demikian rupa mulus tanpa goresan. Kalau udah oke, dicek yang ini, jangan sampai salah, jangan sampai sedikit terbeset entah silet entah apa posisinya, pokoknya halus mulus, gak boleh kena benda tajam semacam apapun, tak boleh kena kerikil, debu, soal apapun, harus bersih, dicuci dengan air, tak boleh ada lendut di dalam sini, harus bersih sih. Terus yang kedua, udah dilumasin minyak, jangan lupa minyaknya kopling itu harus bagus, harganya mahal ya, nanti waktu pengoplingan enak, nggak cepet jebol, nggak cepet lower sealnya. Oke, lanjut kita pasang. Set begini, kita tekan, set, kita tekan bosku, kita pasang yang ini begini, kita tahan dulu sebentar, kita ada jangan lupa pasang sepinya begini. Set bosku, kita dorong ke dalam, set ini. Teknik dan cara pemasangannya bosku begini,
bosku udah kencang, jadi ini ditekan ke dalam gini tang snap-ring, pakai tang snap-ring lurus bengkong boleh, yang penting modelnya gini ditekan set, nah mingkup dia. Ini jangan lupa ini seterusnya dipasang. Ini kalau LFN HR55 itu penyetelannya di atas koplingnya, mau dia posisi tuas rendah mau tuas tinggi di sini. Tapi biasanya kalau cara mengangini mau memblending itu agak dipendekin alias direndahin, nah difungsikan, dia akan lebih stabil, lebih cepat, nggak kanginan, pendorongannya kuat juga. Yang kedua minyaknya itu cepat ngalir walaupun nggak ditekan. Kalau dia kepanjangan waktu pemasang kopling biasanya ininya air fluidanya atau minyak remnya itu nggak ngalir secara otomatis, jadi otomatis dipendekin dulu, habis itu ngalir di blending nyampe muncrat, habis itu dipasang. Oke bosku, kalau kita beli esi kopling seperti ini ada kode spare partnya di toko. Yang tadi yang saya jelaskan itu yang repair kitnya. Kalau agan-agan atau mekanik amatiran mau beli kopling atas punya LFN HR55 komplit plate seperti ini, saya sarankan beli yang asli, yang jos gandos, yang penting intinya dia nggak bocor. Yang kedua beli minyak rem bagus, total tetap bagus. Dan yang ketiga jangan lupa setiap berapa bulan sekali dicek reservoir atau wadah minyak kopling dan remnya, siapa tahu kotor ada lendut, dicuci biar nanti minyak remnya bersih waktu digunakan untuk pengereman maupun pengoplingan. Itu saran saya, karena kopling bagus dan pengereman bagus itu biasanya kalau khusus mobil baru atau habis ganti kit rem sama kit master kopling itu tergantung dari minyaknya. Yang pertama harus bagus, sering-sering lihat ada kotoran disaring. Kalau penyaringan filternya dari PT nya itu ada kecil, itu jangan dibuang. Pokoknya intinya rekomendasi itu beli yang bagus, silnya nggak harus asli boleh. Kalau tak ada uang ya beli yang nomor 2 aja, kayak 2, yang penting minyaknya itu yang bagus biar dia ini tahan lama, jangan yang minyak KW-KW nanti dia cepat luar. Oke, itu aja saran saya. Lanjut bosku, ini kode spare partnya kalau kita membeli kopling atas esi punya LFN HR55, kode partnya itu 8971629630. Sekali lagi, repair kopling esi atas punya LFN HR55 kalau mau beli akan bosku, kode partnya 8971629630. Oke, apabila ada salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan, dan ada beberapa hal yang nanti akan tidak mengetahui atau agak kurang gimana tentang kode spare part, nanti saya akan cantumkan di link deskripsi. Semoga bermanfaat bagi agan-agan dan mekanik amatiran semua. Bukan saya lebih bagus, lebih pintar, karena saya sedikit hafal tentang masalah kode-kode spare partnya. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat, dan terima kasih kepada subscribe lainnya dia sudah mensubscribe saya, dan mohon dukungannya biar video ini berkembang dengan baik. Dan saya terima kasih kepada subscriber dari mana aja yang mau mengklik atau mensubscribe saya dan melihat video saya, dan saya banyak-banyak terima kasih atas bantuannya. Semoga nanti diberi ganjarannya, amalannya yang baik. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik amatiran. Jangan putus asa, tetap semangat belajar nyampe tua. Bye bye.